kesempatan malam hari ini. Biar Engkau sendiri yang berkarya, semuanya boleh terjadi dan semuanya boleh tergenapi. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara pada kesempatan malam hari ini lewat pujian dan penyembahan. Biar Engkau ditinggikan di atas pujian umat-Mu. Kuduskan dan sucikan kami, supaya kami boleh menjadi alat-Mu yang berkenan. Biar melalui pujian ini Tuhan, boleh menarik hadirat-Mu bersama-sama dengan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, layak dan kuduskan kami, masuk ke hadirat-Mu, dan kami boleh melihat perkara-perkara besar Tuhan mau kerjakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Syakara pata kira para takuru pushikiri para takina mayara para iri para pasikiri para patakuru kunikara bayara bayashi. Iri pasikara para takuru mushikara para takara bayashi. Iri barya namayara pasikiri di para takara pasukuru ni para takara bayashi. Nibranukuru di para takabayashi kiri di para. Iri pasikara para takuno moro pasikiri di para. Umamanya Tuhan bentuklah dari bencana karena-Mu cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua aku berikan padamu. Kuduskan hingga selesai, agar aku menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Kita sembah Dia. Haleluya. Kau hatimu, bukan suaramu, tinggikan Dia,
agungkan Dia. Ire bere bayang nama yang namamu. Ibere bayang nama yang Ire bala 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 nama yang namamu. Oro boshede bere de baru bayang nama yang namanya. Hallelujah. Hallelujah. Engkaulah yang terima pujian, hormat dan kuasa. Oh, hallelujah. Ya bala 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 ya nama ya nama ya bere bala 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 ya nama ya Hallelujah. Bala 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 ya nama ya Hallelujah. Oh, mari sama kami, sama setiap anakmu. Syara balaba yang ada. Haleluya. Mari hadir di tengah kami, di rumah kami. Syara balaba yang ada Yesus. Bere bere balaba yang ada Yesus. Bere balaba yang ada Yesus. Oh, haleluya. Bala 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 nama yang nama Yesus. Oh, haleluya. Baba ya laba ya laba ya laba ya laba ya sheba ya laba ya su. Oh, shikara bala takina ya laba ya su. Iri ba shikara bala ya laba. Iri ba raba ya shikara. Guru pushikiri deba. Fokus, fokus hanya kepada Tuhan. Coba letakkan segala beban, masalah, tekanan hidup yang ada dalam hidupmu. Biar malam hari ini
Bawa di bawah kaki Tuhan segala yang belum selesai dalam hidupmu. Percaya pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Yakinlah Dia Allah yang pegang kendali atas hidupmu. Hurupushikiri di barapaya rapashakara patakurupuni karatakapayashi. Hiri barapashikara barapaya namu. Hurupushikiri di baratakapayashi. Hira maratakarapashi Nibrata kurupushikiri nibarata. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta. Sembah dan puji penuhi takhta. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan ada Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Disembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja sekali. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, tinggikan namanya.
Oh, Kiri bara bala bala baya la baya la baya la la baya su. Hallelujah. Kiri bara bala bala baya la la baya la baya la la. Ibiri di bara bala baya la la. Bala 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 baya la baya la. Ibiri di bara bala baya la 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 baya si. Urubo di biri di bara baya la baya la baya si. Kiri bala na baya la na. Ibaya la baya la baya la baya la baya la baya la baya la baya. Ibaya la baya la baya la baya la baya la. Ibaya la na baya la na baya la baya la na bo. Uru pushi ne bere ne bara na baya la na baya la na bo yasi. Hallelujah. Uru pushi ne bere ne bara na bo. Hallelujah. Layak disembah, layak dipuja, layak ditinggikan. Bala 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 la nama. Guru Bushini Biridi Bara Bayala Namayan. Shini Bara Namayan Namo. Shigere Bayala Namayan Namayan. Ude Kirini Bara Namayan. Guru Bushigiri Bara Bayala Bayala Bayashigiri. Iri Bashikara Bara Bayala. Iri Bushigiri di Bara Bayala Bayala. Iri Bara Bashikara Bayana Mayara Bashigiri. Uru Bushigiri di Bara Bayana Mayara Bayashu. Iri Bara Bara Bashikara Banakara Bayashikara Bayasu. Iri Bara Bayashu Kuruni Bara. Uru Mukshibi. Uru Mashikiri Bara. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Kuat yang memegang selalu menuntunku, terutama dalam sendiri.
Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan yang memegang selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidupku. Tangan kuat, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir. Ya bala 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 bala. Sekali lagi hampiri Dia dengan bersuara, percaya Dia ada di rumahmu, di kamarmu. Percaya 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau bersama dengan kami. Malam hari ini Tuhan, kami sehati, kami lebih dari 3 orang. Percaya bahwa Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Setiap ibadah kami mengandung upah. Setiap ibadah kami tidak ada yang sia-sia. Oh, haleluya. Siabala bala bala bayal bala bayal. Oro boshege de bara namaya bana maya. Ere bere shebere de bara bala 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 bayala namaya. Ya tangannya yang kuat memegangmu, menuntunmu, memberikan kasih-Nya, kuasanya, sampai akhir hidupmu. Oro boshene bere de bara bala bayala namaya 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 se. Shikara bala bayara bala. Oro boshekere de bara baya shikara namaya se. Iri pasikara bala takoro boshekere bayala. Tak tolong Bu Leli doa firman. Ira pasikara. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini, di mana kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami ucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana kami sudah memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan daripada firman-Mu Tuhan. Dan senantiasa firman-Mu ditabur di tanah yang subur. Setiap orang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, mereka mulai mendapatkan sehingga mereka Tuhan pada saat ikut pertama sampai mereka selesai Tuhan, tidak sama Tuhan, sehingga berkat dari Allah Bapa itu menyertai mereka semua Tuhan. Sehingga jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini diberkati melalui firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, pakai bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk bisa memberkati banyak orang Tuhan, sehingga setiap firman ditabur, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan Tuhan, yang dalam masalah apapun dibukakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar firman-Mu ini Tuhan ditabur untuk menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Kami serahkan semua doa yang jauh sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan begitu baik memelihara kita secara tidak waktu begitu cepat berlalu. Kita sudah masuk di bulan yang ke-7, tanggal 1 sekarang. Biarlah tetap kembali, saya katakan, penyertaan dan perlindungan Tuhan, biarlah menyertai kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu, malam hari ini saya diberi satu tema oleh Tuhan tentang bagaimana supaya kita di bulan 7 ini kita bisa mengaktifkan setiap kegiatan kita, baik pekerjaan kita, baik aktivitas kita, baik juga kerohanian kita lebih dalam lagi. Dan kita belajar dari seorang raja yang menulis suratnya tentang seekor semut. Bapak Ibu, mungkin Anda sudah pernah dengar ayatnya, tapi biar malam hari ini saya akan bagikan ayat ini supaya Anda semua bisa semakin mengerti kenapa Raja Salomo menulis supaya kita ini belajar dari semut, saudaraku ya. Ada pepatah kan berkata di mana ada gula, ada semut. Artinya sebetulnya kurang baik, saudaraku ya. Kalau ada orang yang mendekat, yang menguntungkan kita, orang yang mampu, orang yang kaya, tetapi orang yang tidak menguntungkan kita, itu akan menjauh. Itu artinya ada gula, ada semut. Paling tidak pepatah ini menginspirasi, memberikan insting bahwa apa yang dimiliki semut itu selalu datang ada karena gula itu yang menjadi makanannya. Ialah semut, binatang yang kecil yang sekali lagi sering kita basmi. Tetapi seorang raja bernama Salomo, dia memberikan nasihat kepada kita malam hari ini supaya kita belajar tentang firman Tuhan dan kita semua bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Mungkin Cik Lani, kalau monitor bisa dibaca. Cik Lani, silakan Cik. Hai Amsal 6 ayat 6 ini ya Pak David ya? Iya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amin. Amin. Di sini semut mengingatkan kepada kita bahwa kalau pada saat itu di Israel itu ada 4 musim ya, panas, dingin, kemudian musim semi dan juga musim rontok. Kalau di Indonesia ini kita cuma punya ada 2 musim ya, musim panas dan yang kedua musim panas sekali. Oh, haleluya. Bukan musim hujan tapi panas sekali. Lah semut di sini diperhatikan oleh raja karena apa? Karena kepandaiannya dia dan mengerti pada saat itu Raja Salomo bisa mengerti bahasa-bahasanya daripada binatang,
bahasa tumbuhan, saudaraku ya, sehingga ketika nanti Anda ketika tanya, loh kok Salomo bisa nulis tentang semut ini bagaimana? Nanti kalau kita ketemu di surga kita tanyakan, saudaraku ya. Nah, di sini saya simpulkan ada 4 pengajaran yang diajarkan tentang semut supaya kita semua yang masih produktif ya. Saya percaya di sini tidak ada kata tua ya. Semua di sini pasti awet muda, semua dipelihara Tuhan ya, semua senantiasa sehat, tidak ada yang sakit-sakitan, semua selalu dipelihara dan dikuatkan oleh Tuhan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa semut itu menghargai waktu dan kesempatan. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Ketika kita ini sudah keluar dari zona yang namanya pandemi, tapi banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, itu selalu membuang waktu dan kesempatannya untuk hal-hal yang sia-sia. Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan, kita tidak mungkin kembali di waktu yang lalu. Dan juga mungkin kesempatan yang kita dengar, itu pun juga tidak bisa kembali kepada kita. Makanya kita diingatkan supaya kita jangan menyia-nyiakan yang namanya waktu. Kalau kita kehilangan waktu, maka sama juga kita ini kehilangan berkat. Jadi Bapak Ibu renungkan apa yang diperbuat oleh semut itu, dia dikatakan di musim panas dia menyimpan makanannya supaya nanti ketika musim dingin dia tidak kelaparan. Artinya semut itu menghargai waktu. Berapa banyak sekali lagi saya ulang, selama ini hidup kita ini tidak menghargai waktu. Nah, contohnya kita disiplin waktu. Ketika kita beribadah, belajar supaya kita ini jangan lemot, Bapak Ibu. Jangan lelet, ya permisi bicara. Jangan ada yang tersinggung, ya. Kita ibadah jam 7. Ayo, kita juga harus masuk. Usahakan sebelum jam 7. Kenapa? Karena Anda berarti menggunakan waktu sebaik-baiknya dan Anda belajar meninggalkan jam yang namanya jam karet. Karena orang yang menghargai waktu, disiplin saudaraku ya, tepat waktu, dia itu selalu siap. Sama seperti semut. Semut tahu ada musim yang berbeda-beda. Akan tiba waktunya. Ada musim dingin, dia tidak bisa ngumpulin makanan. Makanya dia menghargai waktu dan kesempatan. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali di tengah banyaknya pergumulan, persoalan hidup. Saya mau katakan sekali lagi, hargailah waktu dan kesempatan dalam hidupmu. Efesus 5 ayat 15 dan 16 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, sini sudah dikatakan firman-Nya. Kalau hari-hari terakhir ini adalah hari yang jahat, Tuhan mau ingatkan kepada kita, waktu kita ini semakin hari semakin cepat. Kalau Anda ingat 2023, kita sekarang nggak terasa sudah masuk 2024, sudah separuhnya. Jadi waktu ini begitu cepat berlalu. Kenapa Tuhan juga mau ingatkan kepada firman-Nya itu, waktu itu akan semakin sulit dan dikatakan semakin jahat. Kalau orang Chinese itu berkata, saudaraku ya, kuisi artinya ada sebuah kata dangerous, atau sebuah kata opportunity, atau sebuah kata bahaya, atau sebuah kesempatan.
Pergolakan politik yang terjadi saat ini mengingatkan buat kita supaya saudara dan kita semua anak-anak Tuhan, ayo gunakan waktu dan kesempatanmu jangan dengan hal-hal yang sia-sia. Karena sekali lagi di depan kita firman Tuhan sudah berkata, hari-hari ini adalah hari yang jahat, Bapak Ibu. Beberapa minggu lalu kita lihat di televisi ada seorang bos pemilik rental atau penyewa mobil, saudaraku ya. Mobilnya banyak dan ada salah satu orang itu sudah nyewa mobil tapi tidak dikembalikan, Bapak Ibu. Dan akhirnya orang ini tidak sadar penyewanya karena di mobil itu dipasang GPS. Dan ketika diselidiki, saudaraku ya, mobilnya ini dibawa masuk ke sebuah desa yang namanya Desa Sukolilo di Jawa Tengah. Dan ketika bos ini yang punya rental ini, saudaraku ya, dia bawa beberapa bodyguard, dia bawa beberapa tukang tagim, 3 orang, saudaraku ya, beserta dengan dia 4 orang datang ke sana, ke Sukolilo, ke Jawa Tengah. Dan Bapak Ibu aneh, ketika dia ngambil itu mobilnya, pemilik rumah itu teriak-teriak maling, Bapak Ibu. Jadi penduduk yang ada di Sukolilo itu tiba-tiba percaya dengan omongan orang ini. Tuan rumah ini. Jadi orang 4 yang datang bersama-sama itu dikeroyok, Bapak Ibu, dengan penduduk di sana. Dan Bapak Ibu bayangkan, dari 4 orang itu 3 itu mati, Bapak Ibu. Dan ada beberapa yang luka parah. Inilah jahatnya dunia. Saya mau katakan buat kita semua, ayo Bapak Ibu melihat peristiwa itu kita diingatkan. Loh sudah maling, teriak maling, saudaraku ya. Ini yang dunia dikatakan dunia makin jahat. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatanmu. Gunakan waktu kita untuk apa? Mencari Tuhan. Untuk apa? Melayani Tuhan. Untuk hidup benar. Jadi berkat bagi orang lain. Jangan kita tunggu sakit. Jangan kita tunggu nanti stroke, saudaraku ya. Terus Anda panggil pendeta. Dan Anda ngomong, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Nanti kalau saya sembuh, saya mau bisa jadi berkat bagi orang lain. Sudah terlambat, Bapak Ibu. Ayo sekali lagi saya himbau melalui tulisan Raja Salomo itu tentang kegiatan semut. Ayo gunakanlah kesempatan. Beranilah hidup kita ini disiplin waktu. Bukan cuma sekedar ibadah. Waktu kita bangun pagi, kita pergi kemana, saudaraku ya. Ayo semua itu belajarlah untuk disiplin waktu. Buang semua kebiasaan yang tidak produktif. Apa yang tidak produktif? Coba Anda bayangkan, kita kalau nganggur ngapain? Kita nggak doa, nggak buka firman. Kita nganggur, kita lihat Instagram, kita lihat TikTok, kita main game, dan kita melupakan sesungguhnya tugas-tugas yang penting. Tinggalkan semuanya itu. Gunakan waktu dan kesempatanmu dengan baik. Karena waktu dan kesempatan itu tidak pernah kembali kepada kita untuk kedua kalinya. Supaya kita sekali lagi hidup dalam semua janji-janji Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Raja Salomo tentang hal yang diajarkan tentang semut. Yang kedua, kita akan belajar bahwa apa yang diperbuat oleh semut dikatakan mengisyaratkan bahwa sukses itu merupakan hasil dari kerja keras. Bapak Ibu, sukses itu enggak ada yang namanya jalan pintas. Kalau jalan pintas itu namanya judi.
Makanya sekarang pemerintah lagi marak-maraknya membongkar-bongkar namanya judi online. Kenapa ada banyak orang yang tidak mau kerja keras, maunya hasil secara instan, hasil secara cepat. Itu yang namanya judi. Sukses itu nggak ada jalan yang pintas. Semut yang kecil ini jalan sekian jauh untuk apa? Mencari makanan. Semua itu butuh yang namanya proses. Butuh yang namanya penempaan, perjuangan yang sulit, menyakitkan, dan panjang. Tuhan minta kita anak-anak Tuhan di bulan 7 ke depan ini, di sisa 6 bulan ke depan ini, hidup saudara dan saya tidak boleh menyerah. Pantang menyerah. Never give up harus ditanamkan di hidupmu. Jangan kita mudah menyerah dengan keadaan yang sulit. Pernah suatu saat saya lihat ada gerombolan semut itu sedang merebut sebuah makanan. Kemudian saya siram air di tengah-tengahnya supaya semut itu berantakan atau berpencar, saudaraku ya. Dan Anda pelajari semut itu satu demi satu mereka berjalan mengelilingi daripada air itu. Dan tidak ada semut yang bunuh diri, saudaraku ya. Dia terus cari jalan, dia tetap berusaha. Dia tahu bahwa teman-temannya ada di sekitarnya. Kita juga, saudaraku ya, harus kerja keras. Hidup kita harus sekali lagi ada dalam ketekunan. Harga sebuah kesuksesan itu adalah apa? Bukan cuma berkat yang datang dari Tuhan. Memang Tuhan itu yang memberkati kita. Tetapi sekali lagi, kalau kita kerja keras, ada di tangan kita yang namanya sukses. Raja Salomo menulis lagi di Amsal 12 ayat 24. Dikatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah, bayangkan, orang yang sekali lagi tidak rajin dikatakan tidak punya kekuasaan. Dan orang yang tidak rajin akan menjadi orang yang kerjanya kerja paksa. Artinya apa? Kerjanya selalu sia-sia. Kerjanya tidak menghasilkan sesuatu. Saya mau katakan buat kita semua yang ada di tempat ini, ayo Bapak Ibu, sukses sekali lagi saya ulang, sukses itu merupakan hasil dari kerja keras. Bukan sesuatu yang instan. Makanya kita sekali lagi jangan dikit-dikit menyerah. Jangan dikit-dikit putus asa. Jangan dikit-dikit ngomel. Jangan dikit-dikit protes. Jangan dikit-dikit menyerah kalah, Bapak Ibu. Jangan kita langsung berkata, ndak bisa, ndak bisa, ndak mungkin. Buang segala stigma yang tidak bisa. Kita punya Tuhan yang tak terbatas. Tuhan kita sendiri itu yang terbatas. Kekuatanmu, hikmatmu, kemampuanmu terbatas, tapi Tuhanmu tak terbatas. Tuhan yang menyertai kita sekali lagi tidak terbatas. Tuhan menyertai kita dari segalanya. Dan sekali lagi saya ingatkan, orang malas dibenci Tuhan. Coba di rumah Anda, ada orang malas. Mungkin suami, anak, atau mungkin istri kita. Malas tidur terus. Makan, tidur, makan, tidur. Kira-kira Anda lihat seperti itu? Anda apa enggak marah? Pasti Anda marah. Karena itulah yang Tuhan katakan, kita sendiri yang kelihatan saja bisa marah. Tuhan di surga itu berkata, orang malas itu dibenci Tuhan. Ayo Bapak Ibu, apapun keberadaanmu, mungkin Anda katakan, Pak, saya sudah kerja keras, banting tulang, tapi hasilnya tidak maksimal. Tetap saya mau katakan buat Anda tetaplah kerja keras. Percayalah
pekerjaanmu sedikit demi sedikit itu yang akan memberikan hasil dalam hidupmu. Dan percayalah, kerja kerasmu disertai dengan berkat Tuhan mendatangkan sesuatu yang berlimpah-limpah. Yang ketiga, coba kita belajar dari kata-kata Raja Salomo tadi tentang semut. Yang ketiga, apa dikatakan Raja Salomo? Bahwa yang ketiga, jadilah cerdas menjalani hidup ini. Bapak Ibu, banyak orang Kristen ini hidupnya tidak cerdas. Gampang percaya kepada orang. Semut ini punya kecerdasan. Semut ini punya insting. Punya waktu untuk mencari makanan. Punya waktu untuk siap, punya waktu pada musim dingin yang akan datang, dia punya insting yang tajam. Tuhan mau ingatkan kepada kita, bagaimana kalau kita bisa jadi orang yang cerdas, punya insting yang tajam, bergaul sama Roh Kudus. Tidak ada kata lain. Saya sendiri saja bergaul terus sama Roh Kudus every time, setiap waktu. Saya terus bertanya-tanya sama Roh Kudus, langkah saya seperti ini benar atau salah? Tindakan saya seperti ini benar atau salah? Sebab apa? Roh Kudus akan memberikan kepada saudara ketajaman, siap dan gesit menghadapi segala tantangan. Jangan Anda pikir tantangan Anda usir dalam nama Yesus, Anda hancurkan dalam nama Yesus. Kadang Tuhan izinkan itu ada tantangan dalam hidupmu supaya kita ini jadi cerdas menjalani hidup ini. Ayo Bapak Ibu, usia kita boleh bertambah. Kita mungkin dikatakan bisa jadi senior. Berapa banyak kita kalau ketemu orang tua, orang yang lebih tua dari kita, apa yang dia ceritakan? Selalu dia cerita masa lalunya. Dan kalau Anda ketemu lagi bulan depan, diceritakan lagi masa lalunya. Ceritanya sama terus. Kenapa? Karena tidak punya pengalaman baru. Dulunya dia hebat, luar biasa, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi dulu, sekarang cuma diam saja di rumah, tengok-tengok, nunggu berkat Tuhan hadir, saudaraku ya. Tidak bisa. Selain saudara dan kita semua bergaul dengan Tuhan, mungkin saya juga mau ingatkan buat kita semua, kita juga harus bergaul dengan anak-anak muda. Tujuannya adalah apa? Supaya kita ini semakin hari, insting kita ini makin tajam. Dan kita bisa melihat apa yang dirancangkan Tuhan atas hidup kita itu terjadi. Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata demikian. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, ini yang perlu Anda renungkan. Hikmat ini kita butuhkan. Hikmat ini bukan didapat dari pengalaman hidup Anda, dari kata orang lain. Bukan. Hikmat didapat dari pengenalan kita akan Roh Kudus, kedekatan kita akan Roh Kudus. Di situ kita dipimpin untuk semakin berhikmat. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bis dikatakan demikian, apabila parangmu tumpul. Nah, ini lebih tajam lagi. Dikatakan harus kerja lebih susah payah. Dan dikatakan pakailah akal sehatmu dan buatlah rencana lebih dahulu. Waduh, ini terkadang di Alkitab Anda itu butuh buka beberapa terjemahan. Anda yang bisa bahasa Inggris, buka terjemahan bahasa Inggris. Supaya apa? Anda bisa semakin dewasa, semakin berhikmat. Ternyata satu kata-kata itu bisa memberkati Anda. Dan ketika Anda ucapkan, itu bisa membawa dampak bagi orang lain.
dan orang lain bisa diberkati melalui hidup kita. Jadi sekali lagi, jangan kita cuma pakai iman saja, tapi sekali lagi jangan tinggalkan yang namanya tadi dikatakan apa? Rencana lebih dulu. Akal sehat kita juga harus dipakai, harus sekali lagi yang namanya balance atau seimbang. Pakai akal sehat, buat rencana lebih matang, hadapi hari esok, percaya tantangan seberat apapun, selama bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melewati. Atur hidup saudara dan saya, jangan jadi orang bodoh. Ini yang penting. Bulan April kalau tidak salah ya. Bulan April atau Mei awal ya. Di televisi ditayangkan ada sebuah berita lagi. Terkadang berita-berita itu bikin saya tertawa sendiri, Bapak Ibu. Ada suami istri, dia buka camping, buka tenda, Bapak Ibu ya. Buka tenda di mana? Dia buka tenda di depan pagar rumahnya. Kenapa? Loh kok aneh? Ini suami istri pemilik rumah loh. Kok bisa buka tenda di depan rumahnya? Karena dia tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. Diselidiki ternyata dia ini selama ini nyicil rumah itu sudah 17 tahun. Loh Bapak Ibu tidak main-main. 17 tahun. Dan Anda pelajari ternyata dia pakai nama temannya. Nah sekarang temannya itu membalik keadaan. Dan diklaim rumah itu adalah rumahnya. Waduh, ini orang akhirnya protes dan masuk ke pengadilan. Tetapi di pengadilan gagal. Akhirnya apa? Dia dirikan tenda di depan rumah. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Diselidiki ini orang Kristen, Bapak Ibu. Saya mau katakan buat Anda harus hati-hati. Harus kita ini pandai di akhir zaman. Beriman, tapi kita ini tidak boleh jadi orang Kristen yang bodoh. Ayo malam hari ini, belajar dari semut, hidupmu akan jadi luar biasa. Semoga Anda diberkati dengan kata-kata daripada Raja Salomo. Yang keempat, yang terakhir. Hal yang diajarkan oleh semut yang terakhir adalah kolaborasi yang baik menghasilkan keajaiban. Semut ini bukan hanya semangat untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan, tetapi dia itu adalah binatang yang suka kolaborasi. Apa sih kolaborasi itu? Kerjasama, Bapak Ibu. Kerjasama ini sangat penting. Dia menggabungkan koloni satu dengan koloni yang lain, saudaraku ya. Dia panggil teman-temannya masuk di lubang yang sama. Dia tidak pernah sendirian. Bergabung juga saudara dan kita semua yang ada di tempat ini, di komunitas rohani, di PD Harvest Blessing ini. Kalau rohani Anda bertambah, rohani Anda meningkat, ayo bawa orang lain supaya bersama-sama dengan kita menikmati berkat di Harvest Blessing ini melalui ibadah online maupun onsite. Kita sekali lagi harus kompak di Harvest Blessing. Ayo tulis kolom di chatting. Aku orang yang kompak gitu ya. Aku harus kompak di Harvest Blessing ya. Tulis kolom di chat supaya saya lihat Anda itu monitor atau tidur. Haleluya. Ayat terakhir. Kolose 2 ayat yang kedua. Rasul Paulus berkata demikian supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan
dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Bapak Ibu, ketika kita ini bersatu, kompak, rukun, tidak ribut, suami istri tidak selalu ribut. Saya mau katakan ada banyak keuntungan, ada banyak benefit. Dikatakan di sini tadi, engkau akan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebuah kolaborasi antara Tuhan, kerjasama antara Tuhan dan manusia, itu akan menghasilkan berkat yang luar biasa. Bapak Ibu, Anda perlu diingatkan, kita lahir ini ditolong orang, ya. Ada enggak yang lahir di sini terus tiba-tiba langsung lari? Enggak mungkin, saudaraku ya. Anda lahir pasti ditolong orang. Demikian juga ketika kita mati juga ditolong orang. Makanya Bapak Ibu jangan ada yang sombong di tempat ini. Selama kita hidup, ayo Tuhan mau ingatkan kepada kita, tolonglah orang lain. Mungkin sekali lagi kita dikecewakan, disakiti. Ayo, jangan balas jahat dengan jahat, tapi balaslah jahat dengan kasih. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih. Kalau Anda praktekkan ini, hidup Anda akan luar biasa. Malam hari ini, firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita ketika kita berkolaborasi dengan Tuhan dan manusia, kita akan jadi orang yang luar biasa. Saya sebetulnya ada ilustrasi lagi, tapi karena waktu, biarlah waktu saya pun juga sudah habis. Jadi Bapak Ibu, 4 hal tadi jadi perenungan buat kita melalui semut tadi. Kita diingatkan supaya kita menghargai waktu dan kesempatan. Umur kita nggak makin muda, tapi makin tua, Bapak Ibu. Makanya gunakan waktu, kesempatan sebaik-baiknya untuk mengenal Tuhan, untuk percaya Tuhan, untuk beriman kepada Tuhan. Dan percayalah, waktu kesempatan yang kita pakai ini tidak bisa kembali lagi kepada kita. Dan kita akan terus dikejar dengan waktu yang baru. Makanya jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri di hidup kita. Yang kedua, ayo sukses itu merupakan hasil. Sukses itu merupakan hasil dari kerja keras. Tidak ada sukses yang instan. Kita semua di tempat ini diingatkan, ayo teruslah bekerja keras. Seperti semut tadi, bekerja keras. Di musim dia bisa mengumpulkan makanan. Di musim panas, supaya nanti di musim dingin dia tidak sampai kelaparan. Yang ketiga, jadilah cerdas Bapak Ibu menjalani hidup ini. Jangan sampai kita diperbodoh dengan keadaan, diperbodoh dengan situasi dan kondisi. Ayo, kita jadi anak-anak Tuhan harus makin cerdas. Kalau kita perlu belajar sama anak muda, belajar. Jangan gaptek. Jangan kita merasa, aku wis tua, ora iso apa-apa. Nah, nanti apa yang Anda ucapkan itu terjadi. Anda tidak bisa apa-apa sama sekali. Tetaplah Bapak Ibu cerdas. Jangan sampai hidup kita ini dibohongin orang. Sehingga kita ini jadi korban di akhir zaman. Berhikmatlah. Dan yang terakhir, kolaborasi yang baik menghasilkan keajaiban. Kolaborasi dengan Tuhan dan sesama, dengan orang-orang di sekitar kita, itu akan menghasilkan berkat bagi hidupmu dan juga bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan sudah kerjakan malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami, sehingga rencanamu yang terbaik Tuhan akan kerjakan, sehingga semua itu boleh terjadi karena Engkau yang menjadikan. Terima kasih.
Berkati setiap telinga yang mendengar firman-Mu, agar kami boleh bertindak semakin hati-hati dalam hidup ini. Dan kami boleh makin percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan yang tugas doa syafaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pada malam hari ini. Terima kasih untuk kekurangan Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk mau Tuhan belajar lebih lagi Tuhan, menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan Tuhan, agar kami menjadi cerdas Tuhan, agar kami dapat bersama Tuhan. Mari Bapa, kami tidak mampu Tuhan, tolong kami Tuhan, ajar kami untuk taat dan setia pada Engkau, berharap dan bergantung hanya pada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyediakan semua yang terbaik masa depan kami Tuhan. Segala kebutuhan kami Engkau yang menyediakan Tuhan. Jika kami berharap bersandar Tuhan, Engkau yang turun campur tangan Tuhan atas kehidupan kami. Kau memberkati Tuhan, jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati segala kebutuhannya Tuhan. Yang tak sakit Tuhan jamah dan sembuhkan Tuhan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan Tuhan. Yang dalam kesulitan Tuhan yang bukan jalan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati Pak David Tuhan, yang sudah menjadi jaluran berkat-Mu Tuhan, untuk menegur setiap kami Tuhan, untuk kami makin hari makin setia kepada Engkau Tuhan. Berkati juga Jeleli, anak, menantu dan cucunya Tuhan, semua dalam perlindungan dan penyertaan yang sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan, harus blessing ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah harus makin hari makin Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mujizat banyak terjadi kesaksian-kesaksian yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk ibadah hari Rabu Tuhan, biar Kau sendiri yang campur tangan, Kau yang hadir Tuhan, Kau yang menjamah kami Tuhan, yang Kau yang membawa Tuhan. Teman-teman kami yang sudah undur Tuhan, untuk kembali lagi Tuhan, mau bersekutu bersama kami di Harvest Blessing Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, untuk perekonomian Tuhan yang terjadi Tuhan dengan naiknya dolar dan semua Tuhan kesulitan perekonomian Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang melindungi dan memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau yang menjauhkan kami Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun jemaat dan gereja-Mu berada Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi penolong mereka dan pembela mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tolong Leli. Welcome, selamat malam. Selamat bergabung bersama kami. Tuhan besar terjadi di tahun 2024. Ibadah Raya hari Rebo tanggal 3 Juli 2024 pukul 7 malam bersama Evangelis Lili Suherman. Di Jalan Darmo Permai Timur, Gang 12, nomor 4, Surabaya. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama-sama dengan kami. Doa malam online hari Senin tanggal 8 Juli 2024 pukul 7 malam bersama Pastor David Lee. Mari alami jamahan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Bakti Sosial 2024 Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 7 pagi di Panti Werda Surya, Surabaya. Bagi yang mau memberi baju layak pakai, sembako, bisa dititipkan di Darmo. Dan dana bisa ditransfer ke rekening Harvest Blessing, disebutkan untuk Baksos. Kami menghimbau untuk saudara-saudara yang ikut terlibat dalam bakso sosial, silakan menghubungi saya. Terima kasih. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Selamat bertemu di hari Rebo mendatang. Kami tunggu ya hari Rebo, teman-teman. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, kiranya malam hari ini menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang kuat, yang tegar, yang cerdas. Ketika menghadapi masa-masa yang sulit, kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan selalu ada atas hidup kami. Dan kami akan jadi pribadi yang kuat karena Roh Kudus yang ada di dalam kami melebihi segalanya. Kami terima berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin.